Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa saudara dalam program Bagaimana Dengan Saya. Saya mengajak saudara untuk kembali membuka dari kitab Hakim-Hakim pasal 15. Saya bacakan ayat yang ke-12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Kata mereka, yaitu orang-orang Yehuda kepada Simson, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau tidak akan kami lakukan." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Saudara dikasihi Tuhan, siapakah musuh terbesar dalam kehidupan kita sebagai manusia? Musuh kita yang terbesar bukan orang-orang kuat, bukan orang-orang pintar, juga bukan orang-orang cerdik atau orang-orang kaya, bukan, saudara. Tapi musuh terbesar kita yaitu ketakutan yang seringkali kita miliki. Ketakutan itu yang seringkali mendera kita, membuat kita itu begitu takut dan kita menjadi orang yang begitu lemah di hadapan orang lain, saudara. Nah, itulah yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu. Ketika bangsa Filistin akan menyerang mereka, saudara. Mereka begitu ketakutan. Pertanyaan kita, saudara, mengapa orang Filistin menyerang akan orang-orang Yehuda? Itu berawal dari Simson marah kepada mertuanya. Ketika setelah sekian lama Simson meninggalkan istrinya, waktu dia kembali mencari istrinya, ternyata istrinya itu sudah dinikahkan dengan laki-laki lain oleh mertua Simson itu. Simson begitu marah, saudara. Dalam kemarahan itu, dia mencari 300 ekor anjing hutan, kemudian 2 ekor diikat, 2 ekor diikat akan ekornya, kemudian diberi obor dan dilepas di padang atau di kebun dari gandum-gandum dan juga pohon zaitun orang Filistin, sehingga semua hasil bumi itu terbakar semua, saudara. Jelas waktu melihat hal ini, orang Filistin marah. Mereka mencari tahu siapa yang melakukannya. Ketika mereka tahu yang penyebabnya adalah Simson, dan Simson marah karena mertuanya telah menikahkan istrinya pada orang lain, maka kemudian orang Filistin marah juga pada mertua Simson. Apa yang terjadi? Mereka membakar, membunuh mertua Simson dan juga istri Simson itu. Waktu melihat hal ini, saudara, Simson semakin marah. Apa yang terjadi setelah itu? Simson mencari orang-orang yang membunuh tersebut, membunuh mereka semua. Nah, waktu orang Filistin mengetahui kondisi seperti itu, mereka semakin marah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bisa menangkap Simson, namun mereka melakukan tindakan yang lain, di mana mereka menyerang bangsa Yehuda, yaitu bangsa Simson, saudara. Nah, waktu bangsa Yehuda melihat hal ini, mereka kemudian bertanya, "Untuk apa kalian datang ke tempat ini untuk menyerang kami?" Orang Filistin mengatakan, "Kami menyerang karena kami marah kepada Simson. Kami mencari Simson. Kami akan ikat dan kami akan adili." Nah, saudara, waktu mendengar hal itu, karena ketakutan yang begitu luar biasa dalam diri orang Yehuda pada waktu itu, mereka kemudian mengatakan, "Kami sanggup untuk mencari Simson, menangkapnya, dan menyerahkan kepada kalian." Kemudian mereka mengutus 3.000 orang Yehuda sudah mencari Simson satu orang di sebuah gua di mana Simson bersembunyi. Dan mereka menemukannya, dan kemudian mereka menangkap, mengikat Simson, kemudian menyerahkan kepada orang Filistin. Dan hebatnya ternyata Allah juga senantiasa bersama-sama dengan Simson pada waktu itu. Ketika Simson itu dihadapkan dengan orang Filistin, dia marah. Tali yang mengikat dia dilepaskan dengan kekuatannya, kemudian membunuh orang-orang yang akan menangkap pada waktu itu. Semakin banyak orang Filistin yang mati, saudara. Tapi di sini kita bisa melihat suatu pelajaran, saudara, yaitu ketakutan. Saudara yang kasih Tuhan, kita mengetahui orang Yahudi itu adalah orang pilihan Allah. Orang yang sangat dikasih Allah. Waktu mereka menghadapi orang Filistin, mereka begitu ketakutan, mereka tidak datang kepada Tuhan, mereka tidak berdoa kepada Tuhan, mereka tuh mencari Simson, menangkap hakim mereka untuk diserahkan pada orang Filistin. Begitu menyedihkan, saudara, orang-orang Yehuda pada waktu itu. Mereka sama sekali tidak menghargai diri mereka sebagai seorang bangsa pilihan Allah. Mereka telah menjatuhkan harga diri mereka. Kemudian mereka menyerahkan akan hakim Simson itu kepada orang Filistin. Di sini kita melihat, saudara, ketakutan seringkali bisa melanda orang-orang percaya. Demikian juga kita, saudara. Seringkali kita pun menjadi takut waktu menghadapi masalah atau kesulitan. Kenapa kita bisa takut, saudara? Satu hal yang ada satu kisah di Perjanjian Baru. Ketika seorang ayah datang pada Tuhan Yesus dengan anaknya yang sakit ayan, dan waktu Yesus bisa menyembuhkan anak itu, murid-muridnya bertanya, "Tuhan, kenapa kami tidak bisa menyembuhkan orang sakit padahal Engkau sudah beri kuasa kepada kami?" Yesus mengatakan, "Kamu gak beriman, kamu kurang percaya, maka kamu tidak bisa melakukan hal itu." Kita juga seperti itu, saudara. Mengapa kita seringkali takut waktu menghadapi kesulitan, waktu menghadapi masalah? Karena kita seringkali tidak percaya kepada Allah yang kita sembah. Allah yang telah menyelamatkan kita, saudara.
Waktu kita tidak percaya, maka ketakutan melanda kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kita harus ingat, Allah kita itu Allah yang penuh kuasa. Dia lebih berkuasa dari masalah kita hadapi. Jadi waktu kita menghadapi kesulitan, datanglah kepada Tuhan dengan percaya, dengan seyakin-yakinnya. Allah pasti menolong kita. Bersama Allah, saudara. Kita bisa melakukan perkara besar bersama Allah. Kita bisa mengatasi segala macam kesulitan yang kita hadapi. Bahkan mungkin masalah tidak bisa kita atasi. Tapi Allah bisa memberi kekuatan pada kita untuk bisa mengatasi masalah itu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kembali Engkau menegur kami Tuhan, siapa kami di hadapan-Mu. Kami ada orang pilihan Tuhan sama seperti bangsa Yehuda. Namun kami juga seringkali berlaku seperti orang Yehuda. Takut waktu menghadapi kesulitan, masalah kami hadapi. Takut waktu menghadapi musuh. Kami lupa kalau kami punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang punya kuasa lebih besar dari setiap masalah kami hadapi. Tuhan, kiranya melalui renungan ini kami belajar bagaimana kami senantiasa bersandar pada Tuhan, kami beriman, percaya Engkau senantiasa akan bersama-sama kami sehingga kami tidak merasa takut waktu kami menghadapi kesulitan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.